Selamat siang Budi. Siang kak. Makasih ya udah datang. Saya lihat akhir-akhir ini kamu jarang masuk kelas. Apa kamu lagi ada masalah? Nggak tahu lah kak. Akhir-akhir ini aku ngerasa nggak baik-baik saja. Boleh diceritain pelan-pelan nggak apa yang kamu rasain? Jadi kak, saya ada gagal di satu mata kuliah. Mata kuliah ini sangat penting bagi saya. Dan karena saya gagal, saya ngerasa saya nggak berguna banget. Oke, terima kasih udah jujur ya. Kegagalan itu memang bisa membuat orang itu jadi down. Tapi apa pertama yang kamu pikirin waktu kejadian itu? Saya sih langsungnya mikir kalau saya nggak berguna aja gitu kak. Dan saya pasti bikin orang tua saya kecewa. Oke, perasaan kecewa itu wajar ya. Tapi saya mau tahu dong, setelah itu kamu ngelakuin apa? Sejauh ini sih saya lebih memilih buat duduk diam di kamar saja kak. Saya mengurangi untuk bertemu dengan orang-orang. Bahkan saya juga malas untuk kelas. Terus untuk tidur dan makan kamu gimana? Tidur saya nggak tenang. Makan saya juga nggak terlalu lahap. Oke, saya catat ya. Sebelumnya boleh saya tahu apakah ada teman-teman dekat kamu yang tahu kondisi kamu saat ini? Mungkin Andini tahu. Tapi untuk saat ini saya jarang merespon chatnya. Oke Budi, jadi kalau gitu sesi kali ini kita tutup sampai sini aja. Nanti saya akan panggil kamu lagi ya. Baik kak. Oke. Kakak nyari saya ya? Siang Andini, iya. Saya mau nanya-nanya dikit ya tentang Budi. Oh iya, saya juga khawatir sama dia soalnya. Kamu ada lihat perubahan nggak tentang dia? Iya sih kak, jadi Budi itu kan biasanya orangnya rame, sering keluar. Tapi semenjak hasil ujian akhir keluar, dia lebih sering di kamar. Diajak makan selalu nolak. Terus WA saya juga cuman di-read doang, nggak dibalas. Oke, dia ada cerita sesuatu gitu? Eh, Dia sih terakhir cuman bilang ke saya kalau dia ngerasa kecewa sama dirinya sendiri, dia ngerasa nggak pantas buat kuliah di sini gitu. Tapi dia nggak cerita lebih lanjut lagi sih kak. Oke. Makasih Andini untuk informasinya. Semoga kita bisa membantu Budi ya. Ya kak, terima kasih ya kak. Iya. Selamat sore Ibu Rina. Perkenalkan saya Kartika dari bagian layanan konseling kampus. Ingin menanyakan kondisi Budi. Aduh, bagaimana Budi? Nah, ini jarang telepon saya. Biasanya banyak cerita. Jadi akhir-akhir ini Budi itu tampak murung dan menarik diri. Apakah Ibu melihat perubahan? Betul, nah. Dia jawab chat pendek-pendek. Waktu video call pun wajahnya lesu. Saya tanya kenapa. Dia cuma bilang capek. Budi sekarang sedang merasa kecewa karena gagal ujian penting, sehingga dia merasa tidak mampu. Ya Tuhan, saya memang sering bilang supaya Budi jangan gagal lagi. Mungkin itu membebani dia. Iya, tidak apa-apa Bu, nanti kita sama-sama bantu Budi ya. Oke Budi, saya udah bicara dengan Andini dan juga dengan ibu kamu. Mereka itu sayang dan peduli banget sama kamu, sehingga mereka mau bantu. Pasti mereka kecewa kan? Enggak Budi, mereka itu khawatir karena kamu menjadi tertutup. Jadi mereka ingin segera kamu pulih. Satu kegagalan itu tidak akan menentukan masa depan kamu Budi. Tapi saya takut tidak bisa memperbaiki nilai itu lagi. Kita bisa merencanakan strategi belajar dan manajemen waktu bersama ya. Kamu itu nggak sendirian kok. Terima kasih kak, saya merasa sedikit lebih lega. Iya Budi, nanti kalau ada apa-apa kamu ceritakan ya. Oke kak. Oke Andini, silakan masuk. Hey bro, aku di sini ya. Kita semua pernah gagal, kamu nggak sendirian. Maaf aku menjauh Din. Aku malu. Gak usah malu. Gagal itu wajar, kita belajar bareng lagi nanti. Yang penting kamu
bangkit dulu, jangan patah semangatnya. Iya, makasih Andini. Oke Budi, jadi dari pembicaraan hari ini, gimana perasaan kamu sekarang? Saya masih sedih sih kak, tapi sejauh ini saya sudah merasa didengar dan saya ingin mencoba untuk bangkit lagi. Oke, itu langkah awal yang bagus ya. Kita jalani proses ini sama-sama. Oke. From